Hai semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Danu Prasetyo dari kelas 11 TKJ 1. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang OSI layar. Sebelumnya, OSI layar itu apa sih? Jadi, OSI layar adalah model referensi yang berasal dari kerangka konseptual yang telah menjadi acuan standarisasi mengenai koneksi komputer. OSI layar juga memiliki tujuan. Tujuan dari OSI layar adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate. Ini berarti user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Selain tujuan, OSI layar juga memiliki fungsi, yaitu memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Setelah itu, kita akan membahas tentang 7 lapisan OSI layar. 7 lapisan itu meliputi application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Oke, jadi di sini saya juga akan menjelaskan ketujuh lapisan tersebut. Yang pertama adalah application layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Yang kedua adalah presentation layer. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Yang ketiga adalah session layer. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan, layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Yang keempat adalah transport layer. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kelima adalah network layer. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setting paket data yang ada. Yang keenam adalah data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Dan yang terakhir adalah physical layer. Layer fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jadi itu adalah pembahasan singkat tentang OSI layar. Sekian dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.